Sampai dengarkan baik-baik, Iya. jangan nyolot. Jangan marah-marah. Aku urip nang omah iki. Sampean sebenarnya Piye? bukan anak kandung dia. Balik aku nyapu gerok ini. Gerak saja kalau bisa. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin melakukan balas dendam kepada Pak Sopyan karena dia difitnah telah menghamili Lia. Gus Nur Samsun mengatakan bahwa Ricky sebenarnya bukan anak kandung dari Pak Sopyan dan istrinya. Ricky marah dan langsung ingin menghantam Gus Nur Samsun. Lalu apa yang kemudian terjadi dengan rencana Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Sahabat-sahabat, ini saya mau membongkar rahasia keluarganya Lia. Jadi tadi malam kemarin malam saya sudah tanya-tanya sama Pak RT dan Pak RT cerita semua itu keceplosan bahwa si Ricky itu bukan anak kandungnya. Nah, nanti di sini akan saya ceritakan tuh sahabat-sahabat, saya bongkar itu. Untuk apa? Untuk mancing emosinya Ricky. Supaya apa? Berantem sama keluarganya, sama bapak ibunya. Udah amat. Sebelumnya kita sholawat dulu sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, yang mana Gus Nur Samsun berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Pak Sopyan, yang menuduh Gus Nur Samsun telah menghamili putrinya yang bernama Lia. Namun ternyata masalah tersebut menjadi berbuntut panjang. Itu dikarenakan Lia dan orang tuanya sangat keras kepala. Hanya dengan tuduhan sepihak yang belum bisa dipertanggungjawabkan, orang tua Lia tetap meminta Gus Nur Samsun agar bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu agar Gus Nur Samsun segera menikahi Lia. Dengan alasan, mereka tidak ingin Lia melahirkan anak tanpa ada suaminya. Tentu saja Gus Nur Samsun tidak bersedia memenuhi permintaan Lia dan keluarganya. Karena Gus Nur Samsun belum pernah mengenal, apalagi menuduri Lia hingga hamil. Karena tak ada titik temu itulah, Gus Nur Samsun kemudian mengundang Pak RT untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, masalah masih tetap tidak selesai. Lia dan keluarganya tetap bersikukuh bahwa Gus Nur Samsun harus tetap segera menikahi Lia. Pak RT pun ikut pusing karena tak mampu menyelesaikan masalah itu. Sehingga dia mencoba untuk meminta bantuan dari Pak Lurah. Maka berkumpullah Gus Nur Samsun dan keluarga Lia di rumah Pak RT. Dan Pak Lurah kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan lagi-lagi, mediasi tetap berjalan buntu. Orang tua Lia masih tetap keras kepala. Di depan Pak Lurah, mereka berani berkata dengan bahasa yang kasar. Bahkan mereka kemudian juga mengatakan, jika Gus Nur Samsun tak bersedia menikahi Lia, maka mereka meminta ganti rugi uang sejumlah 300 juta.
Di saat itulah Gus Nur Samsun menjadi habis kesabarannya. Awalnya dia berusaha berbuat baik untuk membantu meluruskan masalah Pak Sopyan dan keluarganya. Namun mengetahui hal yang demikian, Gus Nur Samsun menjadi geram. Dia pun kemudian berpikiran, dia sudah tidak lagi bersedia untuk ngurusi masalah tersebut. Akan tetapi, ada hal yang kemudian menjadi menarik perhatiannya. Karena merasa kesal dengan sikap Pak Sopyan dan keluarganya, tiba-tiba Pak RT keceplosan berkata, bahwa sesungguhnya, Pak Sopyan memiliki masalah keluarga yang sudah puluhan tahun dipendamnya, yaitu putranya yang bernama Riki, adalah bukan anak kandungnya. Dan Riki, sampai sekarang tidak tahu sejarah hidupnya itu. Pak RT kemudian menceritakan proses adanya Riki, siapa nama orang tuanya, dan sampai mengapa Riki dikatakan sebagai anak Pak Sopyan dan istrinya. Dan mendengar cerita dari Pak RT, itulah Gus Nur Samsun kemudian memiliki rencana. Gus Nur Samsun ingin membongkar cerita terpendam yang ada dalam keluarga Pak Sopyan. Dengan tujuan, Gus Nur Samsun ingin memberikan pelajaran kepada keluarga yang memfitnah dirinya itu. Sebab itulah keesokan harinya, Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah Pak Sopyan. Gus Nur Samsun ingin membuka semuanya, dan ingin tahu, hal apa yang kemudian terjadi setelah itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi dengan rencana Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Begini Bu, Pak. Saya tadi malam datang ke tempatnya Pak RT. Saya tahu semuanya. Saya mau tanya sekarang. Saya nggak peduli dengan kehamilan ini, aku nggak peduli. Ya karena pertama sesuai dengan kata saya dari awal bahwa saya tidak melakukan atau sekalipun jangankan melakukan, kenal saja tidak. Cuman niat saya kesini bukan itu. Niat saya kesini adalah saya mau tanya, Riki kemana? Lagi keluar main. Kok iya kali? Oh nggak pamit. Ada apa? Saya mau tanya Bu, Riki itu anakmu atau bukan? Saya. Anak kalian? Nggak apa-apa, saya kan cuma nanya Bu. Saya cuma nanya, cuman saya tahu Bu bahwa Riki itu bukan anak kalian. Saya tahu dari mana nggak penting Bu, orang masyarakat sini udah pada tahu kok Bu. Anak dari mana? Anak kandung sampean? Iya, kecil. Mana ada anak kandung? Sekarang saya pengen kalian jawab jujur. Saya tahu bahwa Bu Sum ini punya adik perempuan yang sudah bersuami, suaminya minggat, kecantol sama janda, dalam keadaan hamil tua, dan adiknya Bu Sum ini mengandung Riki sehingga melahirkan lalu meninggal dalam keadaan saat melahirkan. Kok Mas bisa tahu semua? Apa mungkin pernah ketemu sama anak saya yang namanya Riki? Saya belum ketemu, makanya saya pengen kasih tahu sama Riki. Datang ke sini itu saya tujuan pengen ngasih tahu. Itu. Saya tujuannya pengen ngasih tahu sama Riki bahwa Riki itu bukan anak kandung kalian. Seperti itu. Ya wajar. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya kebohongan kalian itu suka berbohong, gitu. Sebenarnya kalau masalah rumah tangga saya, kalau itu anak saya atau bukan, sebenarnya Mas itu kan nggak ikut-ikut, nggak ada urusan sama ini. Loh memang iya. Kenapa Mas bisa tahu semuanya? Loh, saya tahu semuanya, itu hak saya. Saya mencari tahu tentang keluarga ini seperti apa. Karena dalam hati saya, dalam pikiran saya tidak kenal sama kalian, tidak kenal sama anakmu, dan saya merasa tidak pernah ketemu. Apalagi kiko kelon 5 kali, mana ada? Oke. Kalau Mas memang benar-benar tahu masalah anak saya namanya Riki, saya sebelumnya juga minta maaf sama Mas. Minta tolong nanti kalau misalnya Riki pulang, tolong jangan dibikin marah. Tolong jangan dibikin apa? Jangan Marah. dibikin marah. Masalah dia bukan anak saya kandung.
Ada syaratnya. Selesaikan masalah ini. Selesaikan masalah ini. Jangan menuduh saya menghamili anakmu. Saya juga tidak kenal. Waalaikumsalam. Lah ini orangnya. Hujan-hujanan. Salah Bu. Ada kan Bu? Dan kebetulan anakmu pulang. Iya, itu namanya anak muda pulang pergi tanpa pamit. Ya, akan saya kasih tahu dia. Akan saya kasih tahu, akan saya bongkar di depan anakmu. Yang ternyata bukan anak kandungmu. Tapi saya juga minta tolong Bu untuk anak saya jangan sampai marah, jangan sampai. Loh itu urusan dia, marah atau tidak urusan dia. Marah atau tidak kan urusan dia. Kalau mulai bayi, mulai dari lahir. Dan itu aku nganggap anak saya yang namanya Riki itu sama-sama dengan anak yang lain. Dan saya beda-beda. Kalau begitu selesaikan masalah ini, saya tidak akan cerita. Tidak akan membongkar di depan anakmu laki-laki ini. Selesaikan masalah kita. Jangan menuduh saya menghamili anakmu. Kalau itu nanti, jauh nanti. Loh kok nanti? Di sini saja sudah jelas kalian suka berbohong. Gitu loh. Kenapa lagi saya apa? Dari mana Mas Riki? Barang acara masjid. Kenapa orang-orang? Gimana Bu? Pak, gimana Pak? Apa saya mau cerita? Saya ceritakan. Neng apa kita penting kan? Gini Mas Riki, saya datang ke sini tidak niat apa-apa Mas Riki. Cuman satu hal Mas Riki, perlu ada sesuatu yang dirahasiakan dari bapakmu dan mamamu. Rahasia. Iya. Apa maksudnya? Apa ya? Ngomong jelas. Loh, saya antara mau ngomong, tapi tadi dilarang sama orang tuamu. Orang tuamu melarang. Saya mau cerita. Katanya nggak boleh diceritakan sama kamu. Ngomong gak kelas. Yakin? Ndang aku kesel, kadang reren aku. Ya kalau capek ya istirahat saja Mas. Ndang muni ya kak awakmu kadang lambang ngono kok. Nah, kalau begitu sabar saja. Yo, dan cepat. Kemarin siang kita kan ketemu di rumahnya Pak RT. Nah, kalian berantem sendiri di rumah Pak RT. Marah-marah. Orang tuamu minta denda 300 juta jika saya tidak mau menikahi. Dalam hati saya itu nggak benar. Dan sampai marah-marah pasti sampai merasa juga tidak benar, kan seperti itu. Terus tadi malamnya saya datang ke rumah Pak RT lagi. Saya tanya-tanya dan ada tetangga juga saya tanya-tanya tentang Itu nih apa ngurus keluarga. loh, orang tuamu saja ngurusi aku kok, masa aku nggak boleh ngurusin orang tuamu? Nah, terus saya nanya-nanya kepribadian bapak dan mamamu. Sebenarnya mereka itu orangnya sifatnya gimana? Nah, kata mereka orangnya sih terbuka. Nah, padahal saya berharap jawabannya adalah tertutup. Ternyata terbuka. Terbuka tertutup ya maksud aku gak jelas sama sekali. Ndang muni yo, ndang digamblang pisan. Bentar Mas, santai Mas. Setan. Mereka mengatakan terbuka, terus saya tanya. Saya curhat sama mereka, saya cerita sama mereka bahwa saya tidak kenal dengan kalian. Saya merasa bahwa saya ini tidak kenal sama adikmu, apalagi pernah ketemu, saya tidak pernah. Terus Kok tiba-tiba saya dituduh menghamili, kan aneh, itu mengganjal gitu. Nah itu poin. Akhirnya saya cari, ada orang yang bilang menceritakan semuanya sudah tua, bahwa wong kene. orang sini sendiri, Iya terus. bahwa kedua orang tuamu ini punya anak pertama laki-laki, Iya bener, gak tahu mulai saya. ya punya anak nomor 2 perempuan. Iya maksud. Setaumu anak kedua laki-laki atau perempuan? Maksudmu piye dadi anaknya cepat? Saya mau tanya, setaumu laki-laki atau perempuan anak kedua? Aku anak nomor loro. Nah, tetapi orang ini mengatakan, saya awalnya tidak percaya Mas. Terus Akhirnya saya selidiki secara psikologi, ternyata benar. cakemmu nek omong dijogo. Loh begini Mas, bentar santai. Sampai jangan pegang-pegang saya. Saya mau cerita sejujurnya. Gitu loh. Saya mau cerita sejujurnya. Iya terus. Sampai dengarkan baik-baik, Iya. jangan kolot. Jangan marah-marah. Aku urip nang omah iki. Sampean sebenarnya Piye? bukan anak kandung dia. Balik nak aku nyapa kok ngene. Gerak saja kalau bisa.
Mereka pun semua bisa saya buat seperti ini kalian semua. Mau dengar baik-baik atau tidak? Balik aku jancuk. Loh. Mau dengar baik-baik atau tidak? Mana kayak Kamu saya bisa bikin seperti ini, apalagi saya kirim ke kuburan, saya mampu. Mau nurut atau tidak? Munyo. Bisa dikontrol emosimu. Ya. Saya masih bisa toleransi denganmu karena kamu juga di sini korban. Saya tahu kamu itu korban. Saya tahu Mas, saya kasihan sama sampean. Karena sampean dari kecil sampai diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaramu. Betul atau tidak? Yo. Sampai sekarang detik ini sampai menjadi tulang punggung ekonomi keluargamu sini. Betul atau Awet tidak? bayi. Nah, saya juga prihatin Mas. Saya kasihan denganmu. Makanya saya pengen cerita seperti ini walaupun ini perih, walaupun tidak enak didengar oleh telinga. Mamamu itu punya adik. Perempuan. Mungkin kamu pernah dengar salah satu adiknya mamamu itu meninggal dalam keadaan melahirkan. Itu melahirkan kamu. Kamu anaknya dari adiknya mamamu. Dan terus kemana bapakmu? Bapakmu bukan dia. Bu. IKB bener. Iya. Bu. Aku sih dikatakan aku sih memang bener. Tapi ibu terus pura. Ibu terus pura. Ibu orang minta anak awakmu ora ada-ada. Bener Bu, aku ada bentane. Kabeh tak podo. Dan aku njaluk sepuro. Pak IKB bener. Pak. Benar. Oh, pantesan. Aku rasa gede mben. Aku selawas sore kawit bayi gak tahu jenar mau polo, Pak. Dengarkan Baik, baik-baik, jawabannya. Mas. Dengarkan baik-baik. Saya akan cerita semua. Sampai nggak usah tahu saya tahu dari mana. Saya orang cerdik. Makanya dikala saya difitnah menghamili adikmu, sedangkan saya merasa tidak kenal sama sekali, saya terus datang ke sini untuk apa? Membuktikan semua ini. Ada apa semua ini masalahnya? Saya sudah membantumu Mas keluar dari masalah ini. Dan saya berharap sampai juga bisa membantuku untuk lepas saya supaya bisa lepas dari masalah ini. Oke. Satu hal lagi Mas. Kalau kamu pengen cari tahu ayahmu di mana, tanya sama orang yang lebih tua dari umurmu. Pasti banyak yang tahu. Karena ayahmu meninggalkanmu dalam keadaan kamu di dalam kandungan usia kandungan tua. Ayahmu pergi sama janda. Terus kamu dipungut sama mamakmu. Bapakmu tidak setuju karena bapakmu membenci keluarganya adiknya mamakmu. Makanya kenapa kemarin waktu tempo hari tangannya bapakmu hampir menampar kamu karena dari kelahiranmu saja bapak waktu mamamu mau mengut kamu, mau mengambil kamu, mau mengasuh kamu, bapakmu tidak suka sama kamu. Semua nasi sudah menjadi bubur. Saya cerita seperti ini supaya sampean tahu kebenarannya, terlepas dari masalah ini. Dan sekarang saya yang masih punya masalah karena mereka masih memaksa saya untuk menikahi. Kalau tidak menikahi, mereka minta denda 300 juta. Puh. Pikir baik-baik Mas. Dan kalian bertiga, saya peringatkan. Ini salah satu peringatan dari saya. Jangan asal menuduh saya. Jangan memaksa saya untuk menikahi anakmu. Jika ingin bukti dan bukti dan bukti, kita buktikan setelah kelahiran kita tes DNA. Beres. Jika semua itu tidak terbukti saya yang menghamili, saya ayahnya dari anak ini, bayi ini, maka kalian bertiga akan saya jebloskan ke dalam penjara. Oke, tempo hari dia juga akan ikut menjeblos di dalam penjara. Tapi kali ini saya hanya akan menandai muka kalian bertiga. Kita. Dan saya harap kepada kalian ini untuk terakhir kali. Nggak usah memaksa saya, nggak usah menyuruh saya, dan nggak usah minta-minta denda sama saya. Oke Gus, terima kasih. Aku sudah menyatakan semuanya tentang rahasia keluarga saya, tentang anak saya namanya Ricky. Semuanya sudah terbongkar. Saya tinggal minta maaf. Saya tidak begini. Kalian tetap akan saya tandai. Karena kalian sudah mengancam saya, apalagi bapak kemarin mengancam saya.
waktu di rumah Pak RT. Semua ada rekamannya. Dan minta denda. Dan memaksa saya untuk menikahi. Saya ingin semua selesai di sini. Terima kasih, kalian pikir saja sendiri. Pelajaran yang diberikan Gus Nur Samsun itu benar-benar menjadi pukulan yang sangat berat. Ricky sangat marah dan bersedih mendengar cerita memilukan tentang perjalanan hidupnya itu. Ibu Lia menangis karena merasa sangat bersalah dengan Ricky. Juga Pak Sopyan. Dia hanya terdiam, tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Keluarga yang awalnya sangat arogan itu kini tertunduk, dan tak tahu takdir apa yang akan menunggunya di waktu mendatang. Gus Nur Samsun pun kemudian berkata, Gus Nur Samsun meminta agar mereka tidak berpikir lagi memintanya untuk menikahi Lia. Karena hal tersebut tidak mungkin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan hal yang diinginkannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.